Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel All Warrior. Oke guys, jadi di video kali guys kita balik lagi di sesi Bahtok alias Bahas Tokusatsu ya. Dan untuk sesi Bahtok seperti biasa guys, kita akan balik lagi ini buat ngebahas episode terbaru dari serial Ultraman Trigger ya. Nah, kalau boleh jujur ya guys ya, ini untuk episode ke-9 ya, atau episode minggu ini itu benar-benar bisa kita bilang salah satu episode yang epic lah ya guys ya. Terlepas dari comeback dari Haruki ya, tapi ternyata untuk episode kali ini itu bisa dibawain dengan baik ya, apalagi itu beberapa flashback dari seri Ultraman 3 itu juga dihadirkan dengan sangat baik gitu guys ya. Dan misteri soal keluarganya Pak Deshizuma guys ya, ini sudah mulai sedikit demi sedikit itu terbuka gitu guys ya. Oke lah, ini tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita langsung aja masuk ke pembahasan video hari ini guys ya. Oke, yang pertama guys ya, untuk ini ya, pembukaan dari episode kali ini diperlihatkan yaitu si Gargorgom ini guys ya, yang dipanggil sama si Carmilla ya. Ini untuk apa tuh namanya, dia diperintahin sama Carmilla ini buat bikin si Yuzare ini jadi batu, kemudian dibawa ke tempatnya si Carmilla gitu guys ya. Tapi guys ya, di sini si Gargorgom ini ternyata gagal ya, karena serangan yang dia lancarin ke Yuzare itu berhasil dibalikin dan dibikinlah si Gargorgom ini jadi batu. Itu kesegel cukup lama gitu guys ya. Nah, kita bahas sedikit soal si kemampuannya si Gargorgom ini guys ya. Selama dia muncul ya di beberapa seri Ultraman sebelumnya ya, itu mulai dari seri Ultraman X kalau nggak salah dia pertama kali muncul ya. Ya kita bayangin lah guys ya, dia udah berapa kali gitu guys ya, dari kemunculan pertama sampai sekarang itu kena yang namanya senjata makan tuan gitu ya. Tapi ya memang serangannya si Gargorgom ini kalau misalnya dipantulin itu bener-bener bakal jadi senjata makan tuan gitu guys ya. Jadi salah satu cara buat ngalahin dia itu ya dengan balikin serangan dia ya, Petrify itu ke dia biar dia jadi batu juga gitu guys ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita perlu bahas sedikit guys ya soal si Ketua Shizuma di episode kali ini guys ya, dimana dia di awal ketika masuk ke markas yang God Select-nya ya ini guys ya, dia itu kan mukanya udah kayak orang yang lagi banyak beban gitu guys ya. Tapi ketika dia udah masuk dan ketemu sama para anggota God Select, dia itu langsung ngubah ya ekspresi wajahnya itu jadi ceria lagi, jadi biar dia itu kelihatan gak ada beban gitu guys ya. Nah, kita lanjut guys. Nah, di episode kali ini juga perjalanan kemarin ya yang dilakukan sama si Ketua Shizuma ini juga berhasil menemukan berbagai macam artefak kuno gitu lah ya, atau gambar-gambar kuno, dimana dalam gambar-gambar tersebut ini berisi beberapa kaiju yang sudah muncul ya, seperti Death Drago, kemudian Okagubila ya, kemudian ini juga ada gambarnya si Gomora guys ya. Ini kemungkinan ya Gomora nanti di episode mendatang bakal balik ya, karena dia juga salah satu anak emasnya Suburaya untuk versi kaiju gitu guys ya. Ini kalau misalnya dia balik juga di seri Trigger, ini beneran GG sih ya untuk si Gomora ya, apalagi kemarin DZ udah balik juga. Kemudian ini ada si Gamma Kujira juga gitu guys ya. Kita tunggu aja bagaimana nanti kelanjutan dari si Gomora ya, walaupun mungkin nanti dia nggak balik, tapi setidaknya di sini dia sudah disebut-sebut ya, apalagi ada lukisannya gitu ya. Oke, kemudian kita bahas sedikit juga soal item yang dipegang sama Ketua Shizuma ini guys ya. Ini salah satu item yang dibawa dari universe-nya Neo Frontier ya, atau salah satu item yang dipakai untuk komunikasi di antara para anggota Guts gitu guys ya. Dan di sini masih dipakai sama beliau. Dan untuk para anggota Guts Select yang lain tuh itu pakai versi yang lebih baru ya, itu yang lebih modern, yang ala-ala kayak iPhone gitu ya. Cuma case-nya ya mirip case yang inilah ya, apa tuh namanya sih, yang dipakai sama si Ketua Shizuma itu guys ya. Oke, nah untuk episode kali ini juga guys ya, dibocorkan juga lah ya soal Gutswing yang awalnya itu dikira Yuna itu sebagai salah satu ini ya penelitian yang dilakukan sama si Ketua Shizuma, tapi ternyata di sini terbongkar juga kalau ternyata Gutswing yang ini itu asli dari universe-nya si Ultraman 3 ya, atau dari Neo Frontier. Dan akhirnya untuk episode kali juga ini fans ini ya, teori dari para fans yang awalnya tuh bilang kalau si Ketua Shizuma ini dari dimensi lain gitu ya, terutama dari dimensinya 3, itu akhirnya terbukti guys ya. Jadi bener-bener ngasih sebuah plot twist gitu ya, karena ya awalnya sih dengan kemunculan Gutswing di episode 6 itu kayaknya sudah ngasih semacam clue gitu lah ya buat kita ya, tapi orang-orang masih banyak yang mikir kemungkinan
kemungkinan itu cuma ya semacam apa tuh namanya tribute gitu ya, tapi ternyata di episode kali ini sudah terbukti kalau pesawatnya ini dari universe-nya C3 gitu guys ya. Dan kemudian guys ya, untuk Gutswing yang dibawa sama Ketua Shizuma ini kemudian itu jadi prototype gitu guys ya. Itu dimodifikasi itu buat rancangan yang sekarang dipakai jadi Guts Falcon ya, alias pesawatnya ini nggak perlu pakai pilot lagi ya, karena kita tahu sepanjang seri Ultraman yang terdahulu gitu guys ya, kan banyak banget itu pilot yang terluka akibat ngendalin pesawatnya secara langsung gitu guys ya. Dan dengan yang namanya pakai sistem drone ini bisa inilah ya, minimalisir lah gitu ya, atau mengurangi ini bahaya yang yang harus dihadapi oleh para pilot gitu guys ya. Oke, kemudian kita lanjut yang dibahas di sini tentunya soal ini ya, identitas Ketua Shizuma yang ternyata dia itu juga bagian ini ya, intelligence officer dari pasukan Guts yang ada di universe-nya C3 gitu guys ya. Dan dia ini kejadiannya dia disedot sama sebuah lubang hitam dan kebawa ke dimensinya si Trigger itu 30 tahun yang lalu gitu guys ya. Jadi bisa kita asumsikan si Ketua Shizuma sendiri ketika dia itu kebawa di dimensinya si Trigger itu umurnya mungkin baru sekitar 20-an gitu ya, dan sekarang umurnya udah sekitar mungkin 40 atau 50 gitu ya, karena udah jalan sekitar 30 tahun yang lalu gitu guys ya. Dan untuk episode kali ini juga ini benar-benar menarik banget guys ya, seperti saya sebutkan di awal video kali ini gitu ya, bagaimana mereka ini memasukkan beberapa bagian flashback dari seri Ultraman 3 itu dengan baik ya, mulai dari pesawat tempur kemudian sampai ini ya, seragam yang dipakai sama Ketua Shizuma pun ditunjukkan di sini gitu guys ya. Oke. Nah, untuk bagian ketika si Ketua Shizuma ini ya guys ya, ketika dengan dari pesawat kan dia itu kayak ngalamin semacam inilah ya, ada badai gitu ya, kemudian dia disedot sama sebuah lubang hitam. Ini juga bisa kita sebut jadi ini ada referensi ya, atau bisa jadi Easter egg dari movie-nya Ultraman 3 Gaiden ya, yang Revival of Ancient Giant ya, itu yang ngelawan salah satu musuh dari zaman kuno. Itu bisa dibilang Ultraman 3 generasi awal ya, sebelum Daigo ya, walaupun di situ sebenarnya jadi debutnya si ini juga Daigo Madoka ya, atau anaknya si Daigo Madoka, ini ya Madoka Tsubasa ya, sorry salah guys ya, kelupaan namanya ya guys ya. Dan kejadian ini kan cukup mirip ya, dimana mereka ini sama-sama kayak ngalamin semacam lagi jalanin misi, yang satunya lagi misi latihan, kalau Ketua Shizuma ini lagi dikirim untuk kayak inilah yang menyelidiki suatu kejadian gitu. Dan akhirnya dua-duanya sama-sama disedot sama lubang hitam dan terdampar di masa yang berbeda ya. Kalau Ketua Shizuma itu nyasar ke dimensinya Ultraman Trigger, kalau si Tsubasa Madoka itu nyasarnya ke masa lalu ya, jauh banget ya. Oke, kemudian guys ya, untuk bagian ketika Ultraman 3 itu ditampilkan, waduh gila, itu bagian sini gila guys ya. Jujur aja ini benar-benar epic banget ya, dimana ditampilin kayak Ultraman 3 itu berasa kerennya guys ya pasti balik sini ya. Dan kita berharap aja lah guys ya, semoga nanti Ultraman 3 bisa balik di satu episode gitu ya, karena mengingat Ultraman Ba aja pernah dibalikin di seri Ultraman 3 itu yang deket-deket akhirnya ya, kayak itu bisa aja terjadi Ultraman 3 itu balik ya, walaupun tanpa host setidaknya 3 itu balik pastinya bakal bikin kalian seneng gitu guys ya. Kalau saya sih mau 3 itu balik atau enggak ya, nikmati aja serialnya gitu lah ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, dengan Yuna guys ya, yang dikasih itu cincin peninggalan dari ibunya, dan dia udah nerima takdirnya lah gitu ya. Akhirnya ini juga bikin salah satu artefak yang ada di ini markasnya God Select itu mulai menunjukkan sebuah reaksi gitu guys ya, alias ini kayak semacam resonansi lah gitu ya. Oke, kemudian kita bahas sedikit juga soal si kaptennya ini. Kalau kita lihat-lihat dari episode sebelum-sebelumnya guys ya, ini si kaptennya ini jujur aja saya suka banget ya sama perannya ini, karena dia itu di beberapa bagian itu kadang kelihatan kayak orang yang serius ya, tapi di beberapa bagian juga ini kayak orang yang kadang wah santuy aja lah gitu ya. Jadi kadang kalau kita lihat si kaptennya ini itu berasa lihat kapten yang ada di serialnya Ultraman Dyna gitu guys ya, karena dua-duanya itu punya sisi yang serius, punya sisi kocak, dan sisi bagian santuinya gitu guys ya. Jadi ini benar-benar perannya si kapten ini cukup menarik di sini gitu guys ya.
Oke, nah di episode ini juga itu sedikit ditunjukkan ya soal identitas dari mamanya si Yuna yang diperankan oleh aktris yang sama yang juga memerankan karakternya Saki alias Go On Yellow gitu guys ya. Nah di sini diceritakan juga guys ya kalau si ini ya mamanya Yuna ini guys ya itu adalah keturunan dari si Yuzare. Jadi secara nggak langsung ya itu si ketua Shizuma ini ketemu sama ini keturunan Yuzare, kemudian nikah dan akhirnya lahirlah si Yuna yang memang sudah ditunggu-tunggu sebagai penerus ini ya resmi dari si Yuzare itu gitu guys ya. Dan menariknya di sini guys ya kalau kita bandingin sama ini ya apa namanya Yuzare ya yang di serial Ultraman 3 ya, di situ kan si Kapten Iruma sendiri nggak tahu ya kalau dia itu masih punya hubungan ya atau dia itu keturunan dari Yuzare. Sedangkan di sini mamanya si Yuna ini dia udah tahu gitu ya soal dia ini yang seorang keturunan dari apa namanya keturunan dari si Yuzare itu sendiri gitu guys ya. Oke lah. Nah yang masih jadi misteri untuk episode kali ini guys ya, ini masih belum diperlihatkan ya masa muda dari si ketua Shizuma itu wajahnya seperti apa ya, itu masih menjadi sebuah misteri. Semoga di episode mendatang itu bakal dibongkar lah gitu ya, karena kita pasti penasaran dia ini anggota Guts gitu ya, dan kemampuan pilotingnya ini nggak abal-abal guys ya. Jadi di sini guys ya yang jadi saya menjadi pikiran dari saya pribadi gitu guys ya, si ketua Shizuma kan itu udah ngendalin pesawatnya si Guts Wing ya, otomatis ya itu bukan pilot yang abal-abal, karena untuk yang jadi pilot Guts Wing itu biasanya benar-benar petugas atau officer yang udah berpengalaman dan punya kemampuan piloting yang bagus gitu guys ya. Nah ini hampir saya lupa ya guys ya, kita bahas sedikit juga soal ini ya timeline saat si ketua Shizuma itu terdampar di universe-nya si Trigger gitu guys ya. Ini bisa kita simpulkan sedikit ya, kalau si ketua Shizuma sendiri itu dia masih berasal dari ini ya timelinenya si 3, karena dia itu belum kenal sama Ultraman Dyna. Jadi bisa kita bilang kejadian dia disedot sama lubang hitam itu sebelum kejadian di seri Ultraman Dyna dimulai gitu ya. Nah untuk dia yang tahu soal si para Dark Giants, ada kemungkinan sih itu kejadiannya setelah movie-nya Ultraman 3 ya, bisa sebelum itu atau pas di movie itu juga guys ya. Cuma sayangnya itu belum disebutkan rinciannya seperti apa. Ini kita masih cuma nebak-nebak aja gitu guys ya. Nanti silakan kalau kalian punya tebakan atau teori yang menarik lainnya gitu guys ya. Oke lah, kita bahas lagi lanjut ya. Untuk episode kali ini bener-bener jujur guys ya, ini ketua Shizuma itu dikasih porsi tampilan yang bagus dan banyak gitu guys ya. Apalagi ini nampilin lah ya kemampuan piloting dia itu yang benar-benar keren parah ya, dimana dia sendiri juga berhasil itu ngancurin bola mata milik si Gargorgom ya, yang itu jadi juga kelemahan dari si Gargorgom itu sendiri guys ya. Oke, untuk Yuna sendiri guys ya, karena dia itu udah tahu soal takdir dia sebagai penerus dari si Yuzare gitu guys ya, akhirnya di sini tuh bisa dengan lebih mudah gitu ya buat manggil si Yuzare itu keluar buat bantuin dia gitu lah ya. Dan dari pernyataan si Hyudram sendiri kelihatan juga kalau Yuzare ini sebentar lagi itu bakal bangkit secara utuh gitu lah ya, atau bangkit secara sempurna. Nah kemudian lanjut lagi untuk bagiannya si Dargon ya. Dargon di episode kali ini setelah dia ngelihat si Yuzare yang kemunculannya itu semakin sempurna gitu guys ya, itu makin nambah kegalauan di dalam hati dia ya. Habis dia ngomong sama, nggak ngomong sih sebenarnya ya, habis dia dengar omongan dari si Hyudram dia itu langsung pergi gitu guys ya. Nah untuk episode mendatang di episode 10 nanti ya, kita bakal ngeliat si Dargon yang PDKT sama si Yuna ya. Cuma dari yang saya lihat guys ya, si Dargon ini tuh sukanya bukan sama Yuzare ya, tapi lebih ke si Yuna. Karena Yuna itu bisa kita bilang salah satu wanita pertama gitu guys ya, yang berani nantangin si Dargon dan nampar si dia. Otomatis itu ninggalin sebuah kesan yang mendalam gitu guys ya. Oke, dan untuk bagian battle ya episode kali ini itu bener-bener ya tidak ada komentar lagi guys ya, ini kece parah. Apalagi kombinasi ini ya antara Ultraman Trigger sama si Guts Wing-nya ini yang dikendalin sama ketua Shizuma itu, aduh gila kece padai. Nggak kayak ada komen lagi guys ya.
Oh ya, satu easter egg lagi guys ya, yang dari episode kali ini salah satu item yang dipakai sama Ketua Shizuma guys ya, yang buat ngendaliin si Gutswing-nya ini ada satu item yang juga dipakai sama si Rena di episode kelima dari Ultraman 3 itu guys ya. Itu dipakai buat yang apa tuh, ngendalin Katrol guys ya. Itu kalau kalian masih penasaran, kalian bisa cek langsung episodenya. Seingat saya sih itu episode yang ngelawan si monster yang punya badannya itu bau banget gitu guys ya. Oke, nah yang mendekati bagian akhir di sini ketika perayaan ulang tahunnya si Yuna gitu guys ya. Ini si Yuna dihadiahin semacam stun gun sama si Akito yang udah dikasih semacam hiasan pernak-pernik biar kelihatan lebih feminim ya. Tapi guys ya, walaupun hadiahnya ini aneh, sebenarnya hadiah ini bakal berguna ke depannya mungkin ya buat ngehadapin Dargon yang PDKT sama si Yuna. Ini tinggal setrum aja gitu guys ya. Oke, di bagian akhir guys, ini udah apa ya, artefak kuno yang ada di markasnya God Select ya. Ini ada satu bagian lagi yang terbuka dan otomatis ini akan ada informasi yang lebih banyak yang akan bisa diteliti sama si Akito ya. Dan untuk yang bagian bawahi guys ya, yang baru terbuka ini dari artefak kunonya ini kelihatan itu ada seorang ini ya, atau apa tuh namanya, seorang pejuang gitu guys ya, yang berdiri di depan altar. Kemudian itu ada semacam ini ya, bolanya itu kalau nggak salah sih Eternity Core-nya lah gitu guys ya. Oke lah, sampai di sini dulu guys untuk video pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, nanti silahkan teman-teman kasih kritik dan saran aja. Dan kalau kalian punya ini punya yang namanya teori menarik, silahkan nanti disampaikan saja di bagian komentar gitu guys ya. Oke lah, sampai ketemu lagi guys di video pembahasan selanjutnya. Akhir kata salam untuk Indonesia. Adieu.